pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati. Kalau bicara tentang gigi dan mulut itu kayaknya krusial ya untuk selalu dijaga kebersihannya. Karena kalau kita salah merawat gigi dan mulut itu efeknya banyak banget ya. Bakal banyak penyakit yang mungkin timbul. Plus juga itu akan membuat kepercayaan diri kita untuk berinteraksi dengan orang lain itu berkurang pastinya ya. Nah, ini akan menjadi tema kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu nih mitos atau fakta seputar gigi dan mulut. Oke, yang pertama adalah cabut gigi dapat menyebabkan kebutaan. Ini kayaknya sering banget ya kita dengar ya bahwa hati-hati kalau cabut gigi. Itu bisa buta loh matanya karena katanya dari gigi sendiri kan di atasnya tuh banyak banget saraf. Karena ini juga berdekatan anatominya dengan mata, jadi bisa jadi nih ketika salah penanganan cabut gigi bisa ada kebutaan. Tapi ini mitos atau fakta ya? Benar apa enggak sih? Apakah jangan-jangan ini salah kaprah? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah daun sirih dapat menghilangkan bau mulut. Nah, kalau kita bicara tentang si sirih ini, daun sirih kayaknya dipercaya untuk banyak hal ya, untuk pada membersihkan suatu hal gitu, baik dari kewanitaan, lalu gigi dan mulut. Apalagi kalau kita lihat kan banyak orang tua kita ya yang memang masih suka nyirih. Katanya ini bisa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya agar tetap bersih, bebas dari kuman, bahkan katanya bisa kuat gitu ya. Nah, itu benar apa enggak sih? Itu mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah sering minum teh membuat gigi menguning. Nah, kalau secara logikanya ya, teh sendiri kan punya kandungan warna di sana. Kalau dilihat dari gelas saja yang sering digunakan untuk menyeduh teh atau untuk minum teh gitu ya, biasanya akan ada kayak stain di sana, ada noda kecoklatan gitu ya. Nah, apakah ini bisa terjadi juga pada gigi kita nih? Apakah tanda-tanda yang seperti ada di gelas tadi atau di cangkir kita itu bisa sama juga dampaknya pada gigi kita? Kenapa ya bisa terjadi pada gigi seseorang? Apakah ini mitos atau ini fakta dan kenapa ini bisa terjadi? Nanti kita akan langsung tanyakan nih bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah kurang minum air putih bisa menyebabkan sari awan. Oke, kalau logikanya ya yang saya pahami ketika kurang minum air putih berarti kan mulut kita kering, terus kita jadi kurang cairan gitu ya. Nah, bisa jadi nih saat mulut kering banyak bakteri di sana, lalu juga karena kurang pelembab atau moisturizernya juga gitu ya. Jadi mungkin akan memudahkan ada cedera atau lecet gitu. Mungkin ya, ini kan pendapat saya nih, belum tentu benar adanya. Kita harus konfirmasi bersama dokter kita hari ini itu mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah air garam bisa redakan sakit gigi. Siapa yang suka kumur-kumur air garam dengan air hangat saat sakit gigi sedang menyerang? Nah, ini mungkin hampir dilakukan banyak orang ya. Saya juga kayak pernah deh melakukannya gitu ya. Tapi apakah sebenarnya ada zat tertentu pada garam yang bisa membantu meredakan sakit gigi? Efeknya itu meredakan atau menyembuhkan dampaknya ya. Itu yang harus kita pahami. Kadang-kadang berbeda nih antara meredakan sama menyembuhkan atau bisa membantu sebagai pertolongan pertama. Apa sih yang bisa dilakukan oleh si garam pada orang yang sakit gigi? Itu mitos atau fakta nanti kita akan tanyakan juga nih bersama dokter kita. Oke, pasti udah gak sabar untuk menunggu jawabannya. Siapkan catatan Anda untuk bisa melihat ini mitos atau fakta ya biar gak salah kaprah lagi. Tapi tahan dulu, usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah menjabarkan beberapa mitos atau fakta seputar mulut dan gigi yang selama ini berkembang di masyarakat. Tapi kita belum tahu kebenaran yang validnya seperti apa. Karena itu kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dokter Gigi Mora Octavia SPPerio, spesialis periodontosi
periodontia dari Rumah Sakit Atma Jaya. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Ya, apa kabar juga? Selamat baik. datang di Bincang Sehat. Hari ini kita bicara tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Ini menarik banget karena mungkin banyak orang yang abai. Tapi sebelum kita masuk membahas lebih jauh tentang kesehatan gigi dan mulut, ada berapa nih mitos atau fakta tentang gigi dan mulut yang selama ini mungkin masih salah kaprah di masyarakat. Kita bahas satu persatu ya dok ya. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta nih dok, kalau cabut gigi itu bisa menyebabkan kebutaan. Banyak orang yang berpikir bahwa, waduh gigi kan banyak saraf gitu ya, dan itu dekat nih anatominya dengan mata. Bisa nggak sih kalau salah prosedur cabut gigi itu bisa menyebabkan adanya kerusakan saraf pada mata dan berujung pada kebutaan? Silakan dijawab dok. Itu mitos ya. Mitos, oke. Kenapa jadi saraf mitos? gigi dengan saraf mata itu tidak berhubungan. Walaupun dekat nggak berhubungan ya dok ya? Iya, Oke. ada jalur sarafnya sendiri. Gitu. Tetapi memang justru infeksi pada gigi itu kalau tidak dicabut nantinya akan menyebar. Karena kan bakterinya, infeksi itu disebabkan oleh bakteri, nanti bakterinya bisa menyebar ke daerah sekitar, termasuk ke mata. Oke, nanti bisa jadi infeksi. bukan karena cabut giginya ya, orang bisa menjadi membuat orang merasakan atau menghadapi kebutaan. Tapi karena infeksinya yang bertahun-tahun mungkin ya dok ya, sudah menyebar. Karena memang namanya saraf kan saling berhubungan walaupun memang ada prosesnya. Jadi bukan karena cabut gigi, tapi karena infeksi yang bisa menyebabkan kebutaan. Jadi hati-hati nih, jangan sampai ada infeksi di area mulut dan gigi kita ya. Oke, selanjutnya ya dok ya, mitos atau fakta kalau daun sirih bisa membuat aroma tidak sedap pada mulut kita berkurang. Kalau kita lihat kan orang tua kita sering ya masih ada yang suka nyirih gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang dipercaya dari daun sirih ini untuk kesehatan mulut dan gigi? Jadi daun sirih ini memang berfungsi sebagai antibakteri juga ya. Jadi dia bisa menghilangkan bakteri penyebab bau mulut misalnya. Tetapi memang kita perlu tahu juga bau mulut itu tidak selalu disebabkan oleh bakteri. Jadi bisa dibilang sebagian benar gitu apabila daun sirih bisa menyebabkan bisa menghilangkan bau mulut. Karena kita lihat dulu penyebab dari bau mulut itu. Gitu. Bau mulut bisa dari dalam mulut, misalnya seperti infeksi bakteri. Bisa juga dari kebiasaan merokok. Misalnya ada orang dengan kebiasaan merokok, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Bisa juga dari lambung gitu ya? Iya, dari pencernaan juga bisa. Pencernaan misalnya pada orang dengan GERD gitu. Atau bisa juga dari saluran pernafasan. Amandel misalnya gitu ya? Iya, orang yang sakit amandel juga bisa. Yes, betul banget. Atau sinusitis gitu. Terus penyakit saluran pernafasan bagian bawah juga bisa. Oke. Jadi banyak ya yang bisa menyebabkan bau mulut. Jadi cara penanganan juga beda-beda ya dok ya. Bisa salah satunya dengan daun sirih. Tapi mungkin sekarang sudah banyak yang modern juga nggak sih dok? Yang daun sirih sudah menjadi ekstrak ada dalam mungkin produk tertentu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Atau better ya memang dikonsumsi secara langsung? Ya bisa, kita mungkin secara topikal aja ya, kita kumur-kumur. Tapi memang itu hanya membantu, hanya sebagai terapi tambahan aja, hanya untuk mengurangi secara sementara aja. Sementara, nah ini perlu digarisbawahi sementara ya. Jadi jangan berharap baru kumur-kumur daun sirih sekali, seumur hidup nggak pernah bau mulut, nggak juga. Karena atau mungkin, kenapa dok? Silakan. Kita lihat penyebabnya juga soalnya. Betul, penyebabnya apa dulu nih kalau misalnya masalahnya lambung, atau saluran pernafasan atas, atau yang lain gitu, nggak mungkin bisa disembuhkan dengan daun sirih. Nah bagi yang suka nyirih, atau masih merasa sirih dikunyah itu enak, dan bermanfaat, it's okay. Tapi hati-hati juga, habis itu harus langsung dibersihkan ya. Jangan sampai sirihnya masih nyangkut-nyangkut di gigi, sama aja ya, itu bahaya juga. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta sering minum teh membuat gigi menguning. Nah kita kan sering lihat nih ya di cangkir gitu ya, itu seperti ada noda kalau kita sering menggunakannya untuk penyeduh teh. Apakah itu berlaku sama pada gigi kita dok? Iya, sama. Oh iya? Karena gigi itu juga permukaan keras ya. Nah apalagi teh itu mengandung tanin, dia itu bisa menempel di permukaan gigi. Gigi itu mengandung hidroksiapatit, jadi bisa menempel di sana. Jadi gimana caranya kalau si pecinta teh ataupun kopi nggak mau giginya menguning? Apa yang harus dilakukan? Apakah setelah minum teh itu langsung menyikat gigi atau gimana? Kumur-kumur air putih juga cukup sih sebenarnya. Yang itu penting udah kita cukup, kurangin, kita kurangi bagian yang teh itu yang menempel di permukaan gigi. Baik. Dan kita lihat juga tidak semua teh itu taninnya tinggi. Gitu. Yang paling tinggi itu taninnya adalah teh hitam biasanya. Teh hitam black tea ya? Iya black tea. Tapi kalau yang taninnya paling rendah itu green tea.
Oh, I see. Jadi kita lihat juga tidak semua orang yang minum teh serta-merta tuh bisa dengan cepat langsung menyebabkan gigi menguning gitu. Baik, jadi memang bisa dilakukan setelah ngeteh ataupun ngopi langsung kumur-kumur lah dengan air putih ya. Iya. Ini bisa membantu, habis itu baru sikat gigi ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau kurang minum air putih bisa sariawan. Nah, ini biasanya kalau kita lagi bulan Ramadan kan juga nggak mungkin minum ya, sering banget tuh jadinya sariawan gitu ya. Benar nggak sih ada korelasinya antara tidak minum air putih banyak dengan sariawan? Ada korelasinya. Jadi kalau kita tidak minum air putih, akhirnya kan jadi mulutnya bisa kering juga. Betul. Nah, itu bisa menyebabkan sariawan. Tetapi memang sariawan pun juga penyebabnya bermacam-macam gitu. Tidak serta-merta kita kalau kurang minum air putih itu bisa sariawan gitu. Dan tidak serta-merta juga sariawan itu bisa diobati dengan sering banyak minum air putih. Itu dia. Jadi jangan gara-gara kata dokter, oh harus minum air putih biar nggak sariawan, minum air putih aja. Padahal sariawan udah sakit banget ya dok ya. Iya. Memang harus diobati. Dan karena ada penyebabnya macam-macam, itu juga harus dipahami. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Nah ini nih sering banget nih, air garam bisa menyembuhkan sakit gigi. Sebenarnya ini kan memang common ya di Indonesia, sering banget kok dilakukan gitu. Kalau kita sakit gigi, udah minum air garam. Bukan minum sih, kumur-kumur dengan air garam. Jangan sampai diminum ya. Ini benar gak sih? Apakah memang ada manfaatnya atau suges aja? Ada faktanya sih. Oke. Tapi memang tidak sebagian benar juga. Tergantung sakit giginya karena apa. Banyak orang sakit gigi, ada pasien yang memang kumur-kumur jadi mendingan, lebih baik, berkurang nyerinya. Tapi ada juga yang kumur-kumur tidak membaik gitu. Karena biasanya yang sakit gigi yang bisa efek karena kumur-kumur dengan air garam hangat, itu biasanya yang sudah sampai ke gusi bengkak gitu ya, sudah ada absesnya, jadi sudah ke jaringan lunak. Nah itu karena tekanan osmotik dari garamnya itu, dia bisa menarik cairan yang ada di gusi yang bengkak itu, akhirnya gusinya mengempes, jadi rasa nyerinya berkurang gitu. Jadi yang sudah masuk ke jaringan lunaknya sudah ada apa istilahnya bengkak dikit gitu ya, kita kan bisa rasakan gitu ya, itu bisa dibantu dengan si air garam. Pertolongan pertamanya ya, bukan berarti langsung mengobati ya. Berarti sebenarnya tetap harus diobati dong. Iya, karena ada penyebabnya pasti kenapa gusi itu bengkak. Bisa karena giginya berlubang sampai ke saraf, akhirnya sampai ke gusi, menjalarnya. Bisa juga karena ke jaringan periodontal atau misalnya jaringan penyangga giginya. Jadi ada abses di situ. Nah itu perlu kita atasi juga gitu. Oke. Jadi si air garam benar bisa kok mengatasi nyerinya, meredakan untuk sementara, tapi bukan solusi dari masalah sakit gigi itu ya. Karena memang harus dilihat nih penyebabnya apa yang dirasakan, sudah separah apa, ya baiknya kalau sakit gigi ke dokter gigi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami dan kita akan bahas topik utama kita tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh loh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Gigi Mora Octavia, Perio, spesialis periodontia dari Rumah Sakit Atma Jaya. Oke, dok, kita bicara mulut dan gigi, gimana cara menjaga kesehatannya gitu ya. Nah, cuma mungkin kita harus lebih memahami dulu nih, anggota keluarga dari mulut dan gigi itu apa aja. Kadang-kadang kita taunya ya udah gigi aja yang kita bersihkan, padahal di dalam rongga mulut kita ini banyak banget kan. Dokter bisa jelasin nggak satu persatu? Jadi di dalam mulut kita ada jaringan keras, ada jaringan lunak. Jaringan keras yang ada di rongga mulut kita itu gigi yang kelihatan ya, gigi. Nah kalau jaringan lunaknya itu bisa gusi di sekitar giginya, bisa bibir bagian dalam, bisa mukosa bibir kita sebutnya ya, bisa juga mukosa pipi, bisa juga langit-langit atau lidah, dasar mulut, itu juga termasuk bagian dari mulut kita
Oke, jadi di dalam rongga mulut kita ada beberapa anggota keluarga yang harus kita jaga ya kesehatannya ya. Dari jaringan kerasnya itu gigi, lalu ada ya semua lapisan luar dari yang ada di dalam rongga gigi ini, dari gusi, lalu dinding-dindingnya. Ini semuanya memang harus dijaga kebersihannya. Nah, gimana caranya? Saya taunya cuma diajarkan orang tua tuh ya udah sikat gigi dari kecil gitu ya. Padahal kan si jaringan lunak ini harus dijaga juga kebersihannya. Gimana sih ngebersihin jaringan lunak dalam rongga mulut tuh? Jadi yang paling sering kita perlu bersihkan tuh memang gigi, karena biasanya pelak gigi itu menempelnya di permukaan keras. Jadi gigi ya, tapi biasanya yang menempel itu antara gigi dengan gusi. Jadi di leher gigi. Perbatasan antara gigi dengan gusi itu yang kita perlu bersihkan juga. Nah, itu karena kalau ada plak di situ nantinya akan menyebabkan radang gusi. Nah, selain itu bisa juga kita bersihkan permukaan lidah kita. Karena di situ juga banyak menempel makanan, sisa-sisa makanan yang setelah kita makan itu bisa juga jadi sumber kuman. Bakteri, kuman ya. Jadi bau mulut gitu. Betul. Nah, untuk sel-sel yang bagian lapisan yang lain nantinya lama-lama sel-sel permukaan luarnya bisa lurus sendiri, jadi tidak terlalu perlu kita bersihkan. Paling kita hanya sering kumur aja. Baik. Nah, ini kan ada beberapa hal yang mungkin kayaknya perlu tools gitu ya. Seperti tadi gigi pastinya kita butuh sikat gigi. Lalu lidah ada pembersihnya sendiri. Nah, baiknya tuh dengan apa? Misalnya kita nggak tahu kan, misalkan lidah gitu ya. Selama ini kita tahu sih ada alat yang memang sudah dijual di pasaran. Tapi ada mungkin alat lain yang bisa digunakan ada di rumah gitu, misalnya kain kasa kah atau apa? Bisa pakai pasta gigi, bisa pakai sikat gigi itu sendiri sih. Oke. Pakai sikat gigi, jadi diarahkan dibersihkannya dari belakang ke depan. Dan itu kalau bisa sampai ke bagian belakang lidahnya. Karena sampai dalam ya. Di situ yang paling banyak menempel justru. Menempel sisa-sisa makanan, sisa bakteri di situ. Baik, jadi bisa dengan si sikat giginya sendiri gitu ya. Harus dipisah nggak sih sikat gigi untuk gigi dan lidah, atau it's okay, bisa bareng-bareng aja? Bisa. Bisa sama aja gitu ya. Ini menarik nih, saat kita mau membeli tools untuk gigi, pembersih gigi gitu ya. Kadang-kadang kita masih bingung, perlunya tuh bulunya yang hard, soft, atau yang medium. Kadang-kadang ada yang suka garis keras gitu ya, sukanya yang keras banget, kalau bisa kayak batu bata deh gitu ya. Itu kayaknya ngerasa baru bersih gitu. Ada juga yang nggak bisa, gigi saya atau gusi saya sensitif, maunya lembut banget. Sedangkan untuk orang lain, aduh nggak bersih deh kalau yang lembut kayak gitu. Gimana nih Dok? Berguna nggak sih? Yang disarankan itu sebenarnya kalau bisa bulu sikatnya yang soft justru ya. Oh justru yang soft. Walaupun hard memang sih berasanya kita kalau abis sikat lebih keset gitu, betul, lebih bersih. Jadi lebih bersih ya. Tetapi apa efeknya kalau misalnya yang hard? Nah, nanti itu bisa juga mengikis permukaan giginya. Pertama-tama mungkin tidak giginya dulu, tapi gusinya. Gusi yang ada di sekitar gigi, yang menutupi gigi itu nantinya bisa turun. Ada juga yang karena gusi turun karena sikat gigi yang terlalu keras, pakai bulu sikat yang kasar. Oh gitu. iya, wow, bahaya banget ya. Iya. Oh sampai kayak gitu, padahal kita cuma merasa bahwa ini istilahnya memberi makan pada kepuasan diri gitu ya. Ternyata efeknya bisa luar biasa loh, sampai si gusi bisa turun gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara tentang ukuran. Nah, ukuran ini nih apakah memang disesuaikan saja nih pada anatomi mulutnya gitu ya. Ada yang memang ya rongganya cukup lebar gitu ya, bisa dengan ukuran yang large gitu. Atau mungkin kalau yang besar itu nggak bisa sampai sela-sela. Gimana tuh Dok? Sebenarnya benar, untuk ukuran kita sesuaikan saja dengan rongga mulut kita. Yang penting prinsipnya sikat gigi itu sampai menjangkau seluruh permukaan gigi. Sampai ke belakang-belakang. Kalau bisa gigi paling belakang, yang bagian belakangnya juga itu juga kita bisa sikat. Baik, jadi jangan sampai ada yang tertinggal ya. Iya. Mau mulutnya besar, mulutnya imut gitu ya, itu tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan, plus nggak boleh ada yang tertinggal. Nah Dok, gimana dengan yang pakai behel? Ini nih membersihkan gigi juga PR-PR nih, terutama dengan si bulu sikatnya. Apakah memang dianjurkan gitu ya, harus dengan bulu sikat yang elektrik khusus atau seperti apa? Disarankan sih supaya lebih mudah dibersihkan bagi pengguna behelnya. Itu ada sikat gigi khusus memang, yang tengahnya ada cekungnya ya. Jadi tempat buat bracesnya, tempat buat
kawatnya itu. Baik. Nah, selain itu, sela-sela gigi, kalau misalnya ada masih ketinggalan, bisa kita pakai sikat gigi interdental situ. Oke, jadi memang untuk pengguna behel ada yang khusus nih ya. Jadi memang ini akan membantu juga memudahkan membersihkan gigi, di mana gigi tersebut kan sedang dipagari gitu ya. Memang rada susah gitu ya. Oke, kita udah tahu gimana cara memilih toolsnya. Tapi kok tetap aja sih dok bisa ada masalah pada kesehatan gigi kita, padahal kita sudah perasaan nih udah membeli tools yang benar atau menggunakan tools yang benar. Kesalahan apa yang biasanya terjadi sehingga tetap ada karang gigi, tetap ada plak pada gigi, gimana tuh dok? Biasanya sih dari cara penyikatan giginya juga ya. Nah biasanya kalau sikat giginya itu ada orang yang misalnya saya sikat gigi 2 kali sehari, itu sudah benar. Tetapi dilakukannya sebelum sarapan. Nah, sebaiknya yang disarankan adalah sesudah sarapan. Jadi waktunya juga perlu kita perhatikan. Sesudah sarapan dan sebelum tidur. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kemudian lamanya juga, kita sikat gigi jangan sebentar-sebentar aja. Kalau kita sebentar juga mungkin plak yang masih ada di mulut itu masih ada. Biasanya tuh kalau sikat gigi baru 2 menit, biasanya baru 40% plak yang terhilang gitu. Nah jadi kita perlu biasanya sih 2,5 sampai 3 menit disarankannya. Dan arahnya juga perlu kita perhatikan juga. Nah arah yang benar gimana sih dok? Nah arah yang benar yang disarankan arahnya dari arah gusi ke gigi. Dari gusi ke gigi gitu ya? Jadi untuk yang atas ke bawah? Atas ke bawah, bawah ke atas. Oke. Iya. Dan juga karena yang paling banyak itu adalah plaknya nempelnya di daerah leher gigi, di antara gusi sama gigi perbatasan itu, kita perlu arahkan bulu sikatnya di situ, kemudian sudutnya 45 derajat dari sumbu gigi. Nah jadi dari situ bisa kena semua plak yang masuk-masuk ke daerah sela-sela gigi dengan gusinya juga. Oke, jadi ternyata toolsnya sudah benar, waktunya salah bisa jadi masalah. Toolsnya udah benar, caranya salah juga bisa jadi masalah gitu ya. Jadi kadang-kadang hal yang baik pun bisa salah kalau tidak tepat guna gitu ya dok ya. Oke, jadi kadang-kadang kita berpikir kok kayaknya saya sudah melakukan segala hal dengan benar, ternyata nggak benar-benar banget. Jadi harus benar diperhatikan lagi. Nah dok, bicara tentang masalah yang timbul pada gigi dan mulut. Ini kan tadi kita bicara satu persatu, ada plak, ada karang gigi gitu ya. Masih banyak orang yang mungkin belum bisa membedakan apa plak, apa karang gigi. Coba mungkin dokter bisa menjelaskan. Ya, plak itu adalah material atau deposit yang masih lunak. Dia yang nempel di permukaan gigi. Biasanya sih permukaan keras gigi ya. Dan itu biasanya masih bisa kita hilangkan. Dengan sikat gigi saja? Iya, dengan sikat gigi saja masih bisa dihilangkan. Tapi kalau karang gigi itu adalah plak yang sudah jadi keras, yang sudah mengeras, dan itu tidak bisa kita hilangkan sendiri. Nah itu perlu dihilangkan di dokter gigi dengan cara di-scaling misalnya. Jadi bedanya begitu ya, plak ini bisa jadi nantinya sebagai cikal bakal si karang gigi begitu? Iya. Tapi kalau sudah menjadi karang gigi karena jaringannya sudah keras, ini nggak mungkin dibersihkan sendiri, harus ke dokter gigi dengan scaling. Apa sih efeknya ketika karang gigi ada gitu ya, selain secara estetik jelek gitu ya, tapi kan banyak orang nih yang takut ke dokter gigi, di scaling tuh serem banget gitu kan, masih banyak loh walaupun sudah dewasa ya. Apa efeknya nih biar kita kasih tahu masyarakat agar nggak malas ke dokter gigi, efeknya apa sih kalau karang gigi didiamkan di dalam mulut kita? Karang gigi kalau didiamkan lama-lama bisa jadi radang gusi. Dia bisa kena penyakit jaringan penyangga gigi yang ada di sekitar gigi. Kan gigi itu ada yang menyangga ya supaya dia tidak bergeser, tidak goyang-goyang. Nah itu bisa terkena radang. Pertama kita sebut gingivitis, itu radang gusi. Tapi kalau didiamkan saja, lama-lama yang radang di gusi itu berlanjut lebih ke jaringan yang lebih dalam, bisa ke tulangnya, tulang penyangga gigi. Nah itu giginya jadi goyang, kita sebut penyakitnya periodontitis. Gitu. Jadi tanggal lama-lama giginya ya? Selain itu juga komplikasinya, kebanyakan sih ngeluhnya ada bau tidak sedap sih. Untuk gigi pastilah ya, itu awalnya tuh bau nggak sedap, terus nggak enak dipandang gitu ya. Serba nggak enak, bau nggak enak, dipandang nggak enak. Jadi better ya emang dihilangkan gitu ya. Tapi kalau misalkan itu didiamkan, mungkin kita nggak tahu karang giginya nggak ada di area depan gitu ya. Mungkin di belakang kita nggak tahu nih ada karang gigi di sana. Itu bisa dirasakan nggak sih sama kita? Tidak terlalu bisa dirasakan ya. Tapi kadang-kadang kalau mungkin masih bisa kita rasakan pakai lidah. Tapi apa tuh dok?
rada seperti apa kalau kayak ada dirasakan? endapan gitu, seperti Oh, endapan. ada endapan kok kayak nggak pada keras. anatomi yang benar gitu ya? Iya, Oke, nah apakah selain tadi ada mungkin rasa yang saat dirasakan dengan lidah ini merasakan ada tekstur yang berbeda, terus kayak ada endapan gitu. Ketika sudah masuk pada si radang gusi karena kita nggak tahu ada karang gigi gitu, gejala apa yang biasanya muncul? paling sering itu sikat giginya berdarah. Oke. Jadi suka berdarah kalau sikat gigi, walaupun tidak sakit, karena radang gusi itu biasanya kronis ya. Pasien tidak merasakan nyeri, tetapi ada kalau sikat gigi kok ada darahnya. Oke. Tapi biasanya pasien suka pikir, oh ini mungkin karena sikat gigi terlalu kencang. Atau Padahal mungkin, berpikir seperti itu kan? iya, atau mungkin karena lagi panas dalam atau bagaimana gitu. Sebenarnya itu adalah gejala radang gusi yang paling sering ya. Selain kalau kita lihat juga gusinya jadi warna merah, lebih merah dari gusi normal. Bisa juga ada bengkak kadang-kadang. Nyeri nggak sih dok? Nggak nyeri biasanya. Justru nggak nyeri, ini Iya. yang bahaya nih penyakit-penyakit yang nggak menimbulkan rasa nyeri, totonya udah bahaya aja ya. Iya, atau goyang gitu Oke. kalau didiamkan gitu kan. Nah, karena tidak nyeri, bisa ada kemungkinan ketika diperiksakan sudah dalam kondisi yang memburuk gitu ya. Iya. Bisa ada infeksi nggak sih dok? Ada infeksi. Oke, gimana tanda-tandanya gusi yang sudah infeksi? Terus yang sudah infeksi tadi ada tanda-tanda peradangan ya, seperti kemerahan, kemudian bengkak. Kemudian kalau kita lihat gusinya warnanya juga lebih mengkilat, lebih licin. Nah kalau sudah menjalar lebih dalam itu biasa ada kita sebut resesi di gusinya. Jadi gusinya turun, terus ada tulangnya juga sudah rusak, jadi giginya jadi goyang. Kadang-kadang bisa juga terbentuk abses. Gimana tuh kalau abses? Kalau abses jadi gusinya bengkak. Kalau kita bengkak itu isinya tuh nanah biasanya. Nah itu baru terasa sakit biasanya kalau abses gitu. Aduh. Apa sih yang bisa menyebabkan seseorang sampai merasakan atau menghadapi si abses tadi? Apakah benar-benar infeksi yang sudah lama didiamkan atau gimana? Iya, bisa juga sih infeksi karena plak ya di situ yang didiamkan lama, ditambah kebersihan mulutnya yang buruk juga situ. Atau bisa juga karena trauma, misalnya ada tertusuk benda asing kayak kita lagi makan tulang ikan terus ketusuk tulang ikan jadi bengkak di situ. Itu juga bisa kalau bengkak di gusi. Tapi gusi bengkak ini juga bisa tanda-tanda dari gigi berlubang yang sudah cukup dalam. Akhirnya menyebar ke daerah gusi juga. Oke, kebayang ya kalau sampai ada abses di gusi kita gitu ya, udah nyeri, lalu ada nanah di sana, baunya pasti nggak sedap, rasanya, aduh, gak karuan deh. Kayaknya nggak akan nyaman kita melalui hari-hari dengan kondisi demikian. Memang baiknya dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut ya. Nanti kita akan lanjut lagi dok dengan tema kita ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut yang tepat gitu ya. Kadang kita merasa sudah membersihkan gigi dan mulut kita dengan baik, padahal belum terlalu tepat dan akhirnya masih ada masalah deh di gigi dan mulut kita. Bagi pemirsa nih di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi ya bersama dengan Dr. Gigi Mora Octavia SPP Rio, spesialis periodontia dari Rumah Sakit Atma Jaya. Oke, tadi kita bicara tentang karang gigi. Karang gigi yang bermula dari plak gigi gitu ya. Hal yang paling famous juga terjadi pada gigi adalah si gigi bolong gitu ya. Gigi kenapa sih dok bisa terjadi bolong di sana gitu? Prosesnya seperti apa? Jadi proses gigi berlubang itu sebenarnya karena ada mineral dari gigi yang larut ya, yang kita sebut demineralisasi. Nah kalau keropos lama-lama pelan-pelan akhirnya jadi lubang. Nah sebenarnya selama ini di rongga mulut kita itu ada keseimbangan antara proses pengeroposan atau demineralisasi dengan proses remineralisasi. Jadi kembali mineralnya itu masuk gigi lagi gitu. Nah tergantung yang mana yang lebih dominan gitu. Nah kita ketahui dulu apa sih penyebab gigi itu bisa terjadi demineralisasi atau pengikisan dari gigi itu. Biasanya sih paling sebab utama itu adalah karena suka makan manis biasanya. Karena ada makanan manis yang mengandung sukrosa itu sama bakteri penyebab gigi berlubang bisa diolah atau difermentasi ibaratnya
menjadi asam. Nah, asam inilah yang nantinya kalau kena ke permukaan gigi, nanti bisa menyebabkan gigi itu jadi terkikis, larut mineralnya. Lama-lama kalau diteruskan seperti itu, lama-lama semakin banyak yang larut, akhirnya jadi berlubang seperti itu ya. Ini sering banget nih ya kita lihat gitu, apalagi untuk anak-anak bayi gitu ya, yang masih nyusu. Ya kan, paling enak ya nyusu sambil minum susu gitu ya, nyusu tidur sebelum tidur sambil minum susu gitu. Dan otomatis dong nggak mungkin kita bangunin udah tidur ya, ibunya pasti nggak mau lagi bekerja keras untuk menyikat gigi anaknya. Nah gimana nih dengan kondisi demikian, lagi nyusu dengan dotnya enak-enak, terus kayaknya ibunya berpikir ini anakku bentar lagi bakal keropos giginya. Apa yang harus dilakukan? Biasanya pelan-pelan kalau lagi tidur lelap ya, pelan-pelan kita ambil, kalau pakai susu botol misalnya, pelan-pelan kita ambil susu botolnya, terus kita pakai kasa aja, kita kasa yang udah pakai air. Air hangat kah? Iya, air hangat kita pelan-pelan bersihkan gitu, tidak perlu disikat kalau takut bayinya bangun. Takut bangun ya, itu PR untuk ibu-ibu apalagi yang baru punya bayi gitu. Jadi botolnya kalau memang sudah, kan anak-anak biasanya kalau sudah lelap botolnya akan terlepas juga ya, dilepas pelan-pelan, terus dengan kasa ya, dengan jari kita yang sudah direndam dengan air hangat itu bisa pelan-pelan di permukaannya begitu ya dok ya? Iya, diusap. Kan bayi itu memang sampai umur 6 bulan kan belum tumbuh gigi. Betul. Jadi untuk 6 bulan yang awal-awal masih aman gitu, tapi kalau sudah tumbuh gigi kan baru gigi depan. Jadi masih aman juga kita bersihin baru gigi depan aja, belum sampai ke gigi belakang yang tumbuh gitu. Betul, jadi itu cara yang tepat nih. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang anak-anak lagi tidur, si baby nggak sadar saat masuk tangan kita digigit ya dok ya. Itu sering banget terjadi, jadi harus pelan-pelan kita tahu gimana caranya mengatasi anak kita agar tenang saat dibersihkan giginya saat tertidur. Nah, dari usia berapa nih kita bisa mulai memberi pemahaman pada anak untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya sendiri? Ini kadang-kadang suka terlambat. Mungkin kita baru benar-benar memberikan pemahaman ini di usia SD gitu ya, sekolah dasar. Tapi mereka udah keburu takut ke dokter gigi. Baiknya dari usia berapa sih kita bawa anak kita ke dokter gigi? Sebenarnya dari bayi sih ya. Dari bayi? Mulai tumbuh gigi sudah mulai diperkenalkan. Jadi hanya diperiksa aja gitu oleh dokter giginya. Nanti lama-lama anaknya jadi terbiasa gitu ke dokter gigi, tidak takut. Dan itu pun kalau misalnya sudah mulai ada kelainan, sudah mulai ada gigi yang mau berlubang, itu bisa langsung kita tambal. Dan itu masih belum besar, belum bikin sakit gigi. Nah itu masih bisa dibor, paling cuma ngerasa geli-geli gitu ya, ngilu dikit karena masih sebatas, mungkin sebatas permukaan luar emailnya. Itu jadinya lama-lama anaknya lebih sadar dan juga tidak takut lagi dokter gigi sih. Oke, jadi bisa dimulai dari mungkin usia 6 bulan juga udah bisa ya. Dimana dia sudah mulai makan juga misalkan ya. Itu udah mulai banyak mungkin bakteri yang bisa berkembang di mulut dia. Kita mulai ajarkan untuk ke dokter gigi, terbiasa jadinya ya. Nah dok, ini kadang-kadang yang jadi pandangan para ibu, aduh ini kan masih gigi susu, nggak apa-apa juga kali bolong, nanti juga tanggal gitu ya. Sebenarnya benar nggak sih pandangan itu apakah kalau kita diamkan si gigi susu yang bolong atau yang berlubang ini sebenarnya tetap punya efek nantinya? Iya, dia bisa efek ya. Apalagi kalau bolongnya itu sampai ke jaringan di bawah akar gitu. Kan orang kan kadang-kadang kalau anak kecil bolongnya bisa sampai bengkak ya, gusinya sampai nangis-nangis. Sampai hitam-hitam juga gitu kan? Iya, itu sebenarnya infeksinya tuh bisa mempengaruhi benih gigi permanen yang lagi dibentuk di bawahnya. Nanti kita sebut nanti ada kerusakan di sedikit permukaannya karena ada gangguan pada saat pembentukan benih gigi permanennya. Selain itu kalau misalnya kita cabut, ya udah deh gigi susu cabut aja, nanti juga diganti sama gigi permanen misalnya. Kalau misalnya gigi permanennya masih lama tumbuhnya, misalnya cabutnya di usia 3 tahun sudah dicabut, padahal gigi permanen mulai tumbuh umur 6 tahun misalnya. Itu lama-lama ruangannya akan menyempit. Nanti gigi permanennya mau numbuh, kekurangan ruang, akhirnya jadi berjejal gitu. Betul. Bentuknya berantakan nanti. Jadi memang harus dirawat dong gigi yang berlubang pada gigi susu itu, nggak bisa didiamkan aja ya. Berarti apa yang harus dilakukan? Apakah memang harus dilakukan penambalan seusia dini itu? Iya, bisa dilakukan. Kalau sudah ada lubang, sebaiknya sih ditambal. Oke. Karena walaupun itu gigi yang nanti akan tanggal, tetap aja sudah ada koneksi kan ke arah gusi, ke arah sarafnya. Jadi jangan sampai kita giginya tanggal, tapi dampak dari gigi berlubangnya masih ada gitu ya. Itu bisa menyebabkan kerusakan saraf juga kah? Saraf apanya ya? Saraf giginya ketika si gigi berlubang pada gigi susu ini, walaupun nanti gigi itu kan akan hilang gitu ya. Apakah tetap meninggalkan masalah?
Tetap untuk gigi susu itu kan tetap ada sarafnya, nanti akan bikin sakit gigi. Betul. Anaknya juga jadi susah makan, akhirnya kebutuhan gizinya jadi berkurang gitu. Ditambah kalau kita itu lagi pertumbuhan tumbuh kembang, biasanya itu rahang kita kan juga perlu tumbuh kembang ya, perlu berkembang secara optimal supaya nanti ada ruangan buat gigi permanennya buat tumbuh. Kan gigi permanen kan jumlahnya lebih banyak, ukurannya pun lebih besar, jadi rahangnya juga harus lebih besar gitu ya. Kalau kita kurang pengunyahan stimulus itu, tumbuh kembang rahangnya juga kurang optimal. Akhirnya jadi sempit, nanti di saat gigi permanennya mau tumbuh, itu kekurangan ruang. Jadinya bisa nggak tumbuh atau tumbuhnya pun jadi ke sana-sini. Iya, gitu berjejal. Ya? Gitu. Oke, dan ini juga kita nggak bisa tutup mata dengan nutrisi yang nggak baik karena giginya juga nggak enak gitu mengunyah makanannya. Iya. Itu juga bisa memberi efek pada tadi perkembangan anak, kecerdasan anak yang selalu orang tua takutkan kalau anaknya kayak nggak tumbuh dengan semestinya gitu ya. Itu bisa bermula dari si gigi tadi ya dok ya? Iya, karena kan gizi itu kan harus anaknya juga harus makan ya gitu. Kalau anaknya males makan jadinya juga berkurang gitu gizinya. Yes, betul banget. Kalau anaknya malas makan, nutrisinya kurang, jadi kerja otaknya juga kurang gitu ya. Istilahnya seperti itulah logikanya. Baik, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya. Dari @rima, pertanyaannya. Halo dokter, selamat pagi. Saya mau bertanya, apa gigi gingsul ini kelainan, maksudnya apakah gigi gingsul itu kelainan atau tidak? Lalu apakah sebaiknya harus dicabut karena menyebabkan sari awan pada Mbak Rima gitu. Terima kasih dokter. Oke, gigi gingsul gitu ya. Ada yang bilang gigi gingsul nggak apa-apa, manis gitu. Ciri khas kamu gitu ya. Tapi ada juga yang merasa nggak nyaman sama gigi gingsulnya, bahkan kadang membuat sari awan. Sebenarnya ini kelainan atau apa sehingga bisa terjadi? Sebenarnya ini bisa kita sebut kelainan maloklusi ya. Jadi maloklusi itu di mana posisi gigi tidak di dalam lengkung gigi. Jadi ada yang lebih di luar atau lebih di dalam dari lengkung giginya gitu. Nah itu sebenarnya memang jangan dicabut kalau misalnya masih bisa kita lakukan perawatan ortodonti. Pegangan gitu ya dengan behel ataupun. Iya, di behel masih bisa, kita jangan dicabut apalagi kalau itu adalah gigi gingsul yang daerah estetik kita, daerah depan gitu. Itu akan mengganggu penampilan juga. Kalau misalnya sampai tergigit, kemungkinan posisinya yang terlalu keluar, jadinya pada saat mengunyah tergigit daerah situ. Nah itu bisa kita mungkin untuk sementara dilakukan pengasahan, tapi lebih bagus lagi kalau diratakan aja giginya. Betul, bisa dilakukan dengan tadi behel gitu ya. Iya. Ini bisa membantu. Nah berarti kalau kondisinya demikian rupa memang tidak berjejal yang sampai apa ya, kadang kan sampai ada di atas begitu ya dok ya, itu kan memang harus ada treatment tersendiri begitu ya. Iya, kalau misalnya di atas sekali artinya kan dia benar-benar giginya nggak ada tempat lagi tuh. Betul. Nah biasanya ada gigi yang mesti dicabut, nanti baru digeser giginya pelan-pelan gitu ke arah yang seharusnya. Oke, ini menarik sih ketika gigi gingsul atau berjejal gitu ya. Ada yang kondisinya sampai ada di atas gigi gitu. Ini terjadi karena apa? Apakah dia kelebihan gigi? Lah kan harusnya memang dalam satu lengkungan itu sudah jelas ya berapa jumlahnya gitu ya. Tapi kalau berjejal sampai ada di atas, di bawah ada, ini kelebihan atau rongganya yang bermasalah? Iya, karena kayaknya kekurangan ruang biasanya. Rahangnya itu tidak mampu menampung jumlah gigi yang seharusnya. Itu yang tadi karena misalnya pada saat perkembangan rahangnya itu kurang optimal. Jadi giginya ada yang kekurangan ruang. Akhirnya pada saat tumbuh jadinya nggak bisa ke lengkung gigi yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya dihitung nih kan gigi harusnya ada berapa gitu ya. Nah ini nggak pas hitungannya ya, karena lengkung ruangnya tuh kurang gitu ya. Jadi ada satu yang tidak bisa masuk ke dalam lengkungan tersebut gitu ya. Iya, jadi ada yang tertanam yang kita sebut impaksi, bahkan dia belum tumbuh sama sekali, masih di dalam rahang gitu. Wah, itu kan juga ada masalah tuh ya. Iya, itu bisa jadi masalah yang lumayan serius kalau nggak bukan cuma estetik ya, dok ya. Iya. Ini bisa jadi ada masalah lain. Oke. Bicara tentang gigi berlubang tadi, cuma kalau kita bicara tentang gigi berlubang itu kan bisa menyebabkan rasa sakit juga gitu ya, ataupun bisa membuat si gigi akhirnya tanggal. Sebenarnya dalam proses gigi berlubang, kenapa bisa ada efek atau sensasi sakit? Apakah si gigi berlubang tadi akhirnya masuk sisa makanan sehingga menyebabkan adanya gangguan pada sarafnya atau bagian dalam gigi? Mungkin bisa dijelaskan dok?
Iya, jadi gigi berlubang itu sebenarnya kita kenali dulu lapisan-lapisan gigi ya. Yes. Lapisan gigi paling luar kan email, kemudian tengahnya itu dentin. Bagian dalam itu isinya saraf gigi. Nah, kalau misalnya lubangnya masih sampai email, itu masih belum terasa ngilu. Karena email itu tidak ada sel dan itu 96% terdiri dari mineral. Yes. Jadi aselular, nggak ada selnya. Tapi kalau sudah kena lapisan yang lebih dalam ke dentin, itu kalau kita minum dingin itu rasa ngilu, kalau kemasukan makanan juga ngilu, kalau ditiup angin juga ngilu gitu ya. Wow. Kan pernah ada yang orang yang lagi naik motor, terus ketiup angin jadi ngilu. Nah itu kemungkinan sudah sampai dentin. Nah itu karena di situ ada yang kita sebut saluran-saluran kecil yang menghubungkan antara rangsangan luar dengan saraf yang ada di dalam gigi. Itu jadi timbul ngilu, tapi ngilunya masih sementara. Jadi kalau kita tidak minum dingin, nggak rasa ngilu lagi. Nah kalau misalnya bolongnya itu sudah sampai ke saraf, itu ngilunya akan terus-menerus. Bahkan tanpa stimulus pun, tanpa ada minum dingin atau apa, tanpa rangsang pun, tetap terasa ngilu gitu. Baik, jadi memang kalau sudah sampai ada rasa ngilu nih berarti sudah lapisan lain dari email yang sudah kena. Berarti kondisinya udah lebih buruk dari bolong yang pertama gitu ya. Jadi memang sudah harus ada istilahnya sudah harus ada tindakan. Kita harus langsung berkonsultasi dengan tenaga profesional kalau sudah ada rasa tidak nyaman di area mulut dan gigi kita. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan, boleh loh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @difamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Gigi Mora Octavia Aspeperio, spesialis periodonsia dari Rumah Sakit Atmajaya. Oke. Dok, tadi kita bicara tentang gigi berlubang ya. Macam-macam deh sampai rasanya yang tadinya udah sebelumnya nggak berasa apa-apa, sampai mulai nyeri, sampai nggak berasa apa-apa lagi. Nggak ada rasa sakit, tapi padahal pada kenyataannya lubangnya begitu besar pada gigi. Ini kan kadang-kadang orang berpikir, ya udah sih nggak sakit, berarti gigi saya nggak ada masalah, biarin aja berlubang selama saya bisa membersihkannya. Sebenarnya apa yang terjadi ketika gigi yang berlubang begitu besar tapi nggak ada rasa sakit sama sekali? Itu karena saraf yang ada di gigi itu sudah terinfeksi, akhirnya mati sarafnya. Jadi giginya juga ada rangsangan apapun tidak terasa nyeri. Tapi bukan berarti sudah aman gitu. Nah, kenapa nggak aman? Padahal kan sudah mati, ya udahlah ya, kita ikhlaskan gitu kan. Kenapa dok? Karena kan di situ di saraf itu ada bakteri yang cukup banyak. Nah itu bisa lama-lama menyebabkan sumber infeksi buat daerah-daerah sekitar gigi. Nah nantinya lama-lama yang tadinya nggak sakit bisa mulai sakit lagi. Tapi sakitnya kali ini di daerah sekitar giginya. Jadi yang jadi gusi bengkak, daerah situ tiba-tiba timbul nanah. Yang akhirnya bengkak, terus kempes lagi, bengkak lagi seperti itu. Atau bisa juga menyebar sampai ke pipi. Jadi orang bengkak di pipinya gitu. Yes, itu kan bahaya banget ya. Iya. Atau mungkin tadi itu yang bisa menyebabkan, tadi kan dokter sempat bilang ya di segmen sebelumnya, bahwa kebutaan itu bisa terjadi ya bukan karena cabut gigi tapi infeksinya. Nah infeksi yang terjadi ini gara-gara kondisi demikian didiamkan atau gimana? Iya, bisa seperti itu. Oke, serem ya. Iya. Padahal rasanya kayaknya udah fine-fine aja, udah nggak sakit, nggak apa-apa kok gitu ya. Ternyata bisa kemana-mana nih. Makanya kita harus benar-benar kalau udah ada masalah sedikit aja, lubang dikit aja, walaupun belum sakit, better ditambal gitu ya. Nah dok, kalau bicara gigi dan mulut bukan cuma masalah kesehatan nih dok, masalah estetik. Karena ada di wajah kita ya kelihatan gitu kan. Ini kan juga maunya punya gigi yang bagus, rapi, bersih, warnanya juga putih, cerah, ceria gitu. Nah karena kebiasaan kita kadang-kadang mungkin ngeteh, ngopi ya, gigi jadi nggak warnanya putih lagi nih. Gimana sih sebenarnya cara memutihkan gigi secara alami ataupun mungkin dengan treatment khusus yang aman? Karena banyak juga nih produk yang dijual di pasaran nggak aman untuk gigi kita. Cara memutihkan gigi sebenarnya bisa kalau dilakukan di rumah, misalnya dengan menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi pemutih. Nah, tapi memang efeknya nggak sampai cepat ya, gitu. Biasanya butuh jangka waktu lama baru kelihatan hasilnya biasanya.
Dan arahnya juga jangan terlalu maju mundur seperti ini atau terlalu kencang. Karena pasta gigi pemutih biasanya tuh sifatnya lebih abrasif. Yes. Nanti bisa mengikis gigi juga kalau kita terlalu semangat pasta gigi menyikatnya. Gitu. Berarti boleh nggak pasta gigi yang dengan kandungan pemutih lumayan tinggi gitu ya, apalagi memang yang diklaim oleh produk tersebut ini bisa memutihkan gigi dalam waktu 4 minggu saja gitu misalkan ya, sering kita lihat kan di pasaran, itu tidak boleh digunakan setiap hari kah atau memang sebaiknya dalam 1 hari dikombinasi? Kalau klaim seperti itu kita lihat juga ya, sebenarnya sih kandungannya juga ada kandungan yang misalnya dari peroksida, ada yang juga dari karbomet peroksida, atau juga yang dari baking soda. Tuh, itu biasanya sifat pemutihannya tuh bervariasi. Kalau yang semakin pemutihnya semakin tinggi, efeknya biasanya juga abrasifnya juga lebih tinggi sih. Dan sering bikin area mulut juga kering ya dok ya? Iya. Sering jadi sari awan juga nggak sih? Bagi orang yang sensitif kan juga memang sering sari awan gitu jadinya ya. Nah yang menarik lagi nih, masih banyak juga yang mau putih giginya dengan cara-cara konvensional. Mungkin dokter pernah dengar tapi mungkin bisa jadi aneh juga gitu ya ketika dengan abu gosok ataupun batu bata gitu. Kita masih ada loh yang itu terjadi. Itu ada efeknya nggak sih dok untuk kesehatan gigi kita? Pada prinsipnya mungkin tujuannya pakai abu gosok itu supaya yang noda yang menempel di gigi bisa hilang gitu ya. Layaknya panci gitu ya. Iya, cuman kan itu juga ada sifat abrasifnya juga. Jadi kalau kita gosok lama-lama giginya juga akan terkikis juga sih. Jadi terkikis, gusinya juga terkikis gitu ya, karena kan tajam gitu ya. Nah itu juga mungkin harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita mau terlihat cantik, ganteng, tapi akhirnya membahayakan diri atau akhirnya menyakiti diri. Jadi benar-benar kalau bisa kita berkonsultasi dengan tenaga profesional atau dokter gigi ya dok ya. Oke dokter, kayaknya waktunya nggak cukup nih. Kita harus ngobrol lagi suatu saat di Bincang Sehati tentang kesehatan gigi ya. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus ya dok ya. Oke pemirsa, sudah dicatat semua tips dari dokter gigi kita hari ini. Semoga berguna untuk Anda agar Anda punya senyum ceria, cerah dan cantik. Oke, saya Sedika pamit undur diri. Sampai jumpa.